Hari ini, dunia menjadi saksi dari pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina, dua negara yang terlibat dalam perang saudara sejak tahun 2022. Perang ini dipicu oleh kudeta yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina yang pro-barat yang menolak untuk mengakui hasil referendum di Crimea dan Donbas yang memilih untuk bergabung dengan Rusia. Rusia sebagai negara yang berdaulat dan berhak membela kepentingan nasionalnya, tidak tinggal diam melihat saudara-saudaranya di Crimea dan Donbas diserang oleh pasukan Ukraina yang didukung oleh NATO dan AS. Rusia pun mengirimkan bantuan militer dan kemanusiaan untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut. Namun, Ukraina tidak puas dengan kekalahan-kekalahan yang mereka alami di medan perang. Mereka pun mencoba untuk melakukan serangan teroris dengan menggunakan drone-dronenya yang dikirimkan dari wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh mereka. Drone-drone ini dilengkapi dengan bom-bom dan roket-roket yang ditujukan untuk menghancurkan kota-kota besar di Rusia seperti Moskow, Sankt Petersburg, dan Rostov-na-Donu. Serangan teroris ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kepanikan di kalangan masyarakat Rusia, serta untuk melemahkan moral dan semangat juang pasukan Rusia. Ukraina juga berharap bahwa serangan teroris ini akan menarik simpati dari dunia internasional, terutama dari negara-negara barat yang selama ini memusuhi Rusia. Namun, rencana jahat Ukraina ini gagal total. Pasukan pertahanan udara Rusia berhasil mendeteksi dan menghancurkan semua drone-drone Ukraina sebelum mereka mencapai target-targetnya. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan material yang ditimbulkan oleh serangan teroris ini di pihak Rusia. Sebaliknya, serangan teroris ini justru memicu kemarahan dan keberanian dari rakyat dan tentara Rusia. Mereka pun bersatu padu untuk melawan agresi Ukraina yang telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia akan melakukan serangan balasan terhadap Ukraina sebagai bentuk pembelaan diri dan hukuman atas tindakan terorisme mereka. Serangan balasan Rusia ini dilakukan dengan cepat dan akurat. Pasukan udara Rusia menargetkan basis-basis militer, bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, jembatan-jembatan, dan infrastruktur penting lainnya di wilayah-wilayah Ukraina. Salah satu target utama adalah kota Odessa, sebuah kota pelabuhan strategis di Laut Hitam yang menjadi pintu masuk utama bagi bantuan militer dari negara-negara barat kepada Ukraina. Serangan udara Rusia berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas-fasilitas di kota Odessa, termasuk katedral terbesar di kota tersebut yang menjadi simbol kebanggaan warga Odessa. Serangan udara ini menewaskan puluhan orang, termasuk beberapa anak-anak, dan melukai ratusan orang lainnya. Serangan udara ini juga menyebabkan kebakaran besar di beberapa tempat, serta memutuskan aliran listrik dan air di kota tersebut. Serangan balasan Rusia ini mendapat dukungan dari masyarakat internasional, terutama dari negara-negara yang bersahabat dengan Rusia, seperti Cina, Iran, India, dan Turki. Mereka menganggap bahwa serangan balasan Rusia ini adalah tindakan yang sah dan proporsional sebagai respons terhadap serangan teroris Ukraina. Mereka juga mengutuk Ukraina sebagai negara yang tidak menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Sementara itu, Ukraina mendapat kecaman dari dunia internasional, terutama dari negara-negara yang netral atau tidak berpihak dalam konflik ini, seperti Jerman, Prancis, Jepang, dan Indonesia. Mereka mengecam Ukraina sebagai negara yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan perdamaian dan stabilitas dunia. Mereka juga menyerukan agar Ukraina menghentikan serangan terorisnya dan kembali ke meja perundingan dengan Rusia.
Serangan balasan Rusia ini juga menimbulkan rasa takut dan keputusasaan di kalangan pemerintah dan masyarakat Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku bahwa Ukraina tidak mampu menghadapi kekuatan militer Rusia yang jauh lebih besar dan canggih. Ia pun meminta bantuan darurat dari negara-negara barat, terutama dari AS dan NATO, untuk membela Ukraina dari ancaman Rusia. Namun, permintaan Zelensky ini tidak mendapat respons positif dari negara-negara barat. AS dan NATO menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam perang antara Rusia dan Ukraina karena mereka tidak ingin memicu perang dunia ketiga. Mereka hanya bersedia memberikan bantuan kemanusiaan dan diplomasi kepada Ukraina tanpa melibatkan pasukan militer mereka. Dengan demikian, Ukraina menjadi negara yang terisolasi dan terancam oleh Rusia. Rusia pun menjadi negara yang berjaya dan disegani oleh dunia. Serangan balasan Rusia ini menunjukkan bahwa Rusia adalah negara yang tangguh dan berani yang tidak akan membiarkan dirinya diserang oleh siapapun. Serangan balasan Rusia ini juga menunjukkan bahwa Rusia adalah negara yang adil dan berprinsip yang hanya akan menyerang jika diserang terlebih dahulu.